Di dalam kitab Taurat Musa, dikatakan bahwa Sang Maha Kuasa ini adalah Tritunggal. Dan juga di dalam Injil. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sangat jelas dikatakan di dalam kitab Taurat dan juga di dalam Injil bahwa Sang Maha Kuasa ini adalah Tritunggal. Jadi bukan karangan manusia siapa. Banyak yang mengatakan bahwa ini karangan dari Rasul Paulus dan lain sebagainya. Mari kita baca, dan teman-teman juga bisa baca sendiri, yaitu di kitab Kejadian. Nah, ini kitab Taurat, kitab Musa, mulai dari ayat yang ke-1. Nah, Kejadian pasal ke-1 ya, ayat ke-1. Pada mulanya Allah. Jadi di sini arti Allah ini bukan sesembahan bernama Allah ya, bukan. Tetapi arti Allah di dalam Alkitab ini Sang Maha Kuasa, artinya seperti itu. Sebutan untuk Sang Pencipta itu. Jadi kalau teman-teman baca di dalam Alkitab ada kata-kata Allah, ini artinya bukan sesembahan bernama Allah, mungkin sesembahan keyakinan lain. Enggak, tetapi arti Allah di sini adalah Sang Maha Kuasa atau Sang Pencipta, junjungan kita itu. Nah, mari kita baca Kejadian 1 ayat ke-1. Pada mulanya Yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Yang Maha Kuasa melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi yang pertama ada Yang Maha Kuasa. Jadi kita biasa menyebut Allah. Nah, nanti kalau saya menyebut Allah, nanti dipikir keyakinan lain ini sesembahannya, padahal berbeda sesembahannya orang Kristen dengan sesembahan saudara kita yang lain, gitu loh. Nah, jadi di sini di ayat ke-1 dijelaskan bahwa ada Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian di ayat kedua ada Roh Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian di ayat yang ketiga di sini dijelaskan, berfirmanlah Yang Maha Kuasa, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di sini Yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu melalui apa? Yaitu firman. Ini Tritunggal. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas teman-teman bisa melihat bahwa ada Yang Maha Kuasa. Kemudian Yang Maha Kuasa ini memiliki roh dan juga memiliki firman. Nah, di sini sangat jelas tertulis di kitab Kejadian, kitab Taurat. Dan kemudian mari kita lihat yaitu di Injil. Di sini dikatakan sangat jelas oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri mengenai Tritunggal. Kita bisa baca yaitu di Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-19 sampai ke-20. Ketika Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada para murid, pada para rasul untuk memberitakan Injil. Nah, kita baca Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-19 sampai ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, Bapa ini Yang Maha Kuasa yang kita lihat di Kejadian tadi. Dalam nama Bapa dan Anak. Nah, ini Anak ini Sang Firman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin yang di luar kekristenan, kalau kita menyebut anak, Bapa, Putra atau Bapa, Anak, yang dimaksud anaknya ini adalah Sang Firman. Ya, yang firman yang ada di Kejadian ini, gitu loh. Jadi ini firman yang hidup, gitu loh. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini sudah sangat jelas. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada Allah, firman Allah, Roh Allah, atau ada yang Maha Kuasa, firman-Nya yang Maha Kuasa, dan Roh-Nya yang Maha Kuasa. Seperti yang tertulis di kitab Kejadian tadi. Ada Allah, ada Roh Allah, dan ada firman Allah. Seperti itu. Jadi ada yang Maha Kuasa, ada Roh-Nya yang Maha Kuasa, ada firman-Nya yang Maha Kuasa. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi yang paling penting itu sebenarnya teman-teman harus ngerti dan nggak salah paham mengenai arti kata Allah di sini. Karena arti kata Allah di sini bukan sesembahan bernama Allah seperti di keyakinan lain seperti itu, enggak. Arti kata Allah di sini adalah Sang Maha Kuasa, gitu loh, junjungan kita. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas dikatakan di kitab Kejadian mengenai Tritunggal. Oke? Ada yang Maha Kuasa, ada Roh-Nya yang Maha Kuasa, dan ada firman-Nya yang Maha Kuasa. Ini di Taurat. Kemudian di Injil tadi, ada yang Maha Kuasa, Bapa, dan ada firman-Nya yang Maha Kuasa, atau Anak ini, dan ada Roh-Nya yang Maha Kuasa, atau Roh Kudus ini. Gitu loh. Oke? Nah, kemudian untuk yang mungkin bingung, Sang Firman atau Anak ini yaitu Yesus Kristus. Ketika Sang Firman Bapa telah menjadi manusia, atau firman-Nya yang Maha Kuasa ini telah menjadi manusia. Dan Sang Firman ini sejak semula sudah ada, gitu loh. Di sini kita bisa baca yaitu di Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, yang arti Allah adalah yang Maha Kuasa, dan firman itu adalah yang Maha Kuasa itu. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan yang Maha Kuasa, dan firman itu adalah yang Maha Kuasa itu. Seperti di Kejadian 1 ayat ke-1, 2 sampai ke-3 tadi. Dan di sini ada Sang Firman. Jadi sejak semula Sang Firman sudah ada bersama-sama dengan yang Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu melalui Sang Firman-Nya ini yang hidup. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan yang Maha Kuasa, dan firman itu adalah yang Maha Kuasa itu. Nah, kemudian firman-Nya yang Maha Kuasa telah menjadi manusia. Nah, atau firman Allah, atau firman Bapa, atau firman yang Maha Kuasa itu telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa Tritunggal ini bukan karangan rasul siapa di Kekristenan, enggak. Di kitab Taurat, di Injil, memang Sang Maha Kuasa ini Tritunggal. Jadi Tritunggal ini tidak menjelaskan ada berapa Sang Maha Kuasa, ada berapa Tuhan, ada berapa Allah, ada berapa sesembahan, enggak. Pasti satu, gitu loh. Tetapi apa sih yang ada di dalam diri yang Maha Kuasa itu, gitu loh. Yaitu di dalam diri yang Maha Kuasa, atau yang ada di dalam dirinya Bapa, atau yang ada di dalam dirinya Allah, yaitu memiliki firman dan memiliki roh yang ada di dalam dirinya, gitu loh. Jadi Bapa memiliki firman dan juga roh yang ada di dalam dirinya, atau Allah memiliki firman dan juga roh yang ada di dalam dirinya, atau yang Maha Kuasa memiliki firman dan juga memiliki roh yang ada di dalam dirinya. Jadi seperti itu Tritunggal itu. Kemudian kalau ada orang-orang yang di luar kekristenan yang ngomong sesungguhnya orang Kristen ini ada 3 dan lain sebagainya, itu pemikiran mereka yang salah, yang nggak ngerti. Dan kelirunya, pemahaman mereka yang keliru, yang salah itu dianggap kebenaran, gitu loh. Padahal orang Kristen kalau ditanya sesembahnya ada berapa, ya pasti 1. Pasti 1. Betul.
Dan mereka yang nggak ngerti dianggap kebenaran, kesalahan mereka itu. Tambah ngawur, tambah gladrah kan jadinya gitu. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.